Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa TV 414 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi. Kali ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, juga nyalakan tanda like-nya atau jempolnya, juga kasih komentar yang baik di bawah di kolom komentar video ini. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini saya akan menanggapi dari ceramahnya Endang Jaya Putra yang mengomentari videonya channel A Afandi, gitu ya. Kan sebuah syair dari kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Huma fitnatani fi dunya azimatun liman bi dinihi yatamassaku. Dalam kitab ini dijelaskan sebuah bencana besar, kerusakan besar timbul dari dua kelompok, yaitu alim yang mutahatik, alim yang orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, artinya orang alim yang menyelewengkan ilmunya. Ini akan menjadi bencana besar. Dan namun lebih besar lagi, yaitu orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu, orang bodoh yang sok tahu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia itu tergolong menjadi 4 golongan, yaitu rajulun yadri wa yadri annahu yadri, dan nomor 2 rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri, dan nomor 3 rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yang keempat rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang pertama adalah orang yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai keilmuan yang cukup dan mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, yaitu orang yang ngerti dan mengerti dirinya, itu adalah orang yang ngerti, orang yang paham agama. Yang kedua, rajulun yadri, orang yang paham agama, mengerti agama, tapi wala yadri, dia tidak merasa annahu yadri, sesungguhnya dia itu orang yang paham agama, artinya ilmunya tidak digunakan, tidak bermanfaat, tidak bermanfaat ilmunya. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, ada orang bodoh, ya. Orang bodoh, orang yang tidak mempunyai pemahaman, tidak mempunyai keilmuan, tapi merasa bahwasanya dirinya itu orang bodoh dan mau belajar. Yang keempat ini yang kurang baik, artinya yang betul-betul kurang baik, ya, yaitu seorang yang bodoh yang dia tidak merasa kalau dirinya bodoh, hanya sok tahu, tidak mau belajar, sombong, sudah gitu mengomentari orang lain, dikandayani, kata Jawanya dikandani itu ngeyel, ya. Ya seperti ini sudah kayak Endang Jaya Putra ini, ya. Tidak merasa kalau dirinya itu gak ngerti masalah agama, padahal dia itu tidak ngerti apa-apa. Baca Qur'annya pun acak-acakan, amburadul, lebih pinter anak SD masih, ya. Kalau bisa dikatakan levelnya itu selevel dengan anak TK nih. Level baca Qur'annya Endang Jaya Putra ini masih levelnya level TK atau bahkan levelnya PAUD, yang masih baru belajar itu. Ya tidak menyadari kalau bacaannya itu kocar-kacir, ya. Pak Endang Jaya Putra, ya, sebaiknya Anda itu belajar saja. Tidak usah berpidato di YouTube atau menanggapi pendapatnya, menanggapi youtuber NU.
Anda jauh-jauh ketinggalannya. Anda jauh ketinggalan. Lebih baik belajar dengan ustadz-ustadz yang sudah mumpuni ilmunya. Belajar ilmu dulu, ilmu belajar baca Al-Quran dulu, jangan yang lain ya. Yang karena Anda baca Qurannya itu sangat parah ya. Belajar Al-Quran dulu, jangan belajar yang lain ya. Stop nge-YouTube-nya biar nggak malu-maluin. Seperti itu Pak Endang. Perlu Bapak ketahui bahwasannya kalau bacaan Arab ya, terutama Al-Quran itu salah bacaan, salah huruf itu sudah jauh beda, sudah jauh maknanya. Salah intonasi saja, salah peletakan titik koma, itu maknanya sudah jauh. Apalagi salah harkat, dan lagi salah huruf, salah panjang pendeknya, itu maknanya sudah beda sudah. Makanya jangan sembarangan Anda membaca Al-Quran itu, belajar dulu, jangan langsung ngedalil ini dan itu. Saya contohkan ya. Contoh itu, ini bahasa Indonesia saja ya. Tentara berbaju doreng ngejar maling. Kemudian disalahkan peletakan titik komanya salah. Tentara berbaju titik koma ya, doreng ngejar maling. Kalau seperti ini kata-katanya, maka pemahamannya adalah dorengnya yang ngejar maling, bukan tentaranya. Itu bahasa Indonesia, lain bahasa Arab lagi. Beda harkat, beda huruf, maka maknanya pun berbeda. Dan juga selain dari itu Pak Endang Jaya Putra, orang memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahan, harus belajar ilmu alat untuk memahami Al-Quran, yakni nahwu shorof. Tanpa paham ilmu shorof, nahwu dan shorof ini, Anda tidak akan bisa memahami Al-Quran tersebut. Jadi saran saya, belajar Al-Quran saja, belajar baca Al-Quran saja. Ya tidak usah ikut PAUD lah Pak. Belajar di privat, atau ya jenengan mendatangkan ustadz, atau Anda yang datang kepada ustadz. Seperti itu Pak Endang. Jadi tidak usah repot-repot Pak Endang cari dalil ini dan itu. Kewajiban Anda cuman belajar baca Al-Quran. Seperti itu Pak Endang. Apa Endang ya, Anda harus tahu diri lah bahwasanya bacaannya Anda seperti itu. Belajar Pak Endang. Tidak usah keburu nafsu untuk mengomentari YouTube-nya teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi santri-santri yang Anda komentari itu ilmunya jauh di atasnya jenengan. Kasihan jenengan, tambah keok jenengan. Anda nekat menerangkan masalah tabasul, menyanggah Ustadz Afandi, dan mendoifkan hadis yang dibaca oleh Ustadz Afandi itu. Yang punya kapasitas untuk mengatakan hadis sahih dan dhaif itu adalah ulama yang semasa atau sejaman dengan perawinya. Seperti contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, itu kan juga bisa nututi sama orang yang perawinya, yang meriwayatkan hadis itu dari siapa. Jadi jenengan kalau hanya katanya jangan bilang hadis itu dhaif, berbahaya Pak. Yang punya kapasitas untuk mendhaifkan hadis, mensahihkan hadis itu adalah imam-imam muhaddis. Imam dulu, bukan imam yang sekarang, bukan ulama yang sekarang. Ulama yang dulu, kalau sekarang sudah ambil apa adanya sudah. Yang berhak mensahihkan, menggolongkan hadis itu sahih atau dan dhaifnya itu sudah imam-imam muhaddis itu, bukan ulama mutaakhirin ini, bukan. Apalagi Anda pemahamannya yang jauh di bawah standar. Jadi kemudian yang ketiga itu
Anda akan tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan tawassul. Ini Pak Jaya Putra dengerin ya. Ini saya pegang terjemahan ya. Ini ayat tentang tawassul Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'anakum tuflihun. Ini. Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah perantara mendekatkan diri kepada Allah dan berjuanglah di jalannya supaya kalian itu beruntung. Kemudian ayat kedua Pak Endang, ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah kemudian mengharapkan kemudian mereka mencari perantara kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksa Allah. Sesungguhnya siksa Allah itu ditakuti. Ini saya pegang terjemahan ya. Ayat yang pertama perintah untuk bertawassul, yang kedua ini ayat tentang orang-orang yang bertawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ba'u ilaihi wasilah illa bi'idillah walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha beriman takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah perantara mendekatkan diri kepada Allah dan berjuanglah di jalannya supaya kalian itu berarti Anda masih jauh dari kedua Pak Endang. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim mengomentari channelnya Aswaja. Anda belajar Al-Qur'an belajar membaca Al-Qur'an dengan baik. Mungkin hanya ini sanggahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah kemudian mengharapkan kemudian mereka mencari perantara kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksa Allah. Sesungguhnya siksa Allah itu ditakuti. Ini ayat yang pertama perintah untuk bertawassul, yang kedua itu memuji orang-orang yang bertawassul. Kemudian Al-Qur'an yang ketiga, wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a illa bi'idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahim. Ini 3 ayat tentang tawassul Pak Endang Jaya Putra. Jadi saya tegaskan lagi, Anda masih jauh dari standar. Jadi saya harap Anda itu berhenti dulu untuk mengomentari channel-channelnya Aswaja. Anda belajar Al-Quran dengan baik, belajar membaca Al-Quran dengan baik. Mungkin hanya ini sanggahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.